Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, ini menyebut PKN akan segera menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik jelang pemilu 2024. Menurut Anas Urbaningrum, PKN akan mulai berkomunikasi dengan sejumlah partai politik tak terkecuali dengan Partai Demokrat yang pernah menaungi dirinya sebelum terjerat kasus korupsi. Kata Anas, konsolidasi internal partai akan dilakukan lebih dulu sebelum PKN menentukan koalisi dengan partai lain untuk mengusung capres dan cawapres di pemilu 2024. Partai politik kami punya peluang untuk berkomunikasi, tentu dengan berbagai pertimbangan. Tadi saya katakan tidak ada partai yang menjadi musuh buat PKN, tidak ada. Yang musuh siapa? Yang zalim gitu. Yang zalim kan bukan partai. Pelaku kezaliman itu pasti bukan partai. Yang bisa zalim itu ya orang lah. Sebelumnya Anas Urbaningrum menyinggung soal kezaliman politik yang diakuinya sempat ia alami yang ia sampaikan dalam rangkaian acara yang digelar oleh simpatisan Anas Urbaningrum di Monas Jakarta Pusat Sabtu lalu. Anas meluruskan segala sesuatu terkait polemik yang menjeratnya, salah satunya soal pernyataannya yang siap untuk digantung di Monas jika terbukti menerima sepeser pun uang hasil korupsi. Bahkan ia menyinggung dengan mengirim pesan terhadap pelaku yang disebutnya membuat dirinya harus terkukung dalam kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman hukum, dan saya yakin yang melakukan kezaliman hukum itu merasa. Jadi saya tidak ingin menyebut nama karena yang penting adalah bukan orangnya, bukan namanya. Yang penting adalah pesannya yang universal, satu. Yang kedua, pesan itu mudah-mudahan menghadirkan, membangkitkan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus dan sahabat yang berbahagia dimanapun berada. Semoga hari ini dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan tuntas. Kali ini kita menyoroti pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Anas Urbaningrum, atau yang dengan singkatannya yaitu AU, yang hari-hari belakangan ini setelah didapuk menjadi Ketua Umum PKN dalam Munaslup yang berlangsung 13 sampai 14 Juli di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Jadi Mas Anas saat itu setelah penutupan dari Munaslup, salah satu cawapres yang cukup anyar saat ini, yang cukup posisi teratas, yaitu Ganjar Pranowo, tanpa diketahui oleh khalayak ramai juga sudah mendatangi Anas Urbaningrum untuk membangun komunikasi. Jadi PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara sampai hari ini masih terbuka untuk semua calon presiden dan calon wakil presiden. Kita ketahui dalam survei-survei yang ada, yaitu ada 3 calon presiden yang cukup teratas saat ini, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, ataupun Prabowo Subianto. Ketiga nama itu akan dijalin komunikasi atau akan ditemui oleh Anas Urbaningrum seperti pernyataannya yang kita lihat dalam video yang sudah beredar dari hari kemarin. Jadi sangat terbuka bagi PKN yang hari ini dinakodai oleh Mas Anas, bahwa Mas Anas mengatakan dalam videonya bahwa yang bersalah itu bukan partai. Yang bersalah itu adalah orang-orang yang dalam partai. Sehingga tidak menutup kemungkinan PKN pun akan berkomunikasi dengan Partai Demokrat, partai yang pernah membesarkan namanya menjadi ketua umum, menjadi seorang ketua yang lalu pada Munas di Bandung saat itu Anas terpilih menjadi ketua umum. Lalu dengan partai tersebut juga yang menghempaskan namanya dari dapuk ketua umum. Jadi hari-hari ini Anas Urbaningrum telah melakukan safari politik, berjalan ke seluruh Nusantara, mengunjungi tokoh-tokoh di Indonesia yang ada, kemudian tokoh-tokoh partai. Jadi sampai hari ini Partai Kebangkitan Nusantara selain masih fokus untuk memenuhi caleg-calegnya di legislatif untuk bisa terpenuhi parliamentary threshold 4% ataupun lebih. Nah, selanjutnya bagaimana komunikasi dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, yaitu untuk bisa membangun dan mengetahui visi dan misi dari calon-calon presiden yang ada.
Sehingga ketika Partai Kebangkitan Nusantara menjatuhkan pilihan kepada salah satu capres atau cawapres, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sudah komunikasikan dengan baik, sudah dibaca kecenderungan-kecenderungan sehingga dapat membawa kemajuan dan perubahan bagi rakyat Indonesia. Sehingga pernyataan Anas Urbaningrum sangat terbuka bahwa Partai Kebangkitan Nusantara akan berkomunikasi dengan semua pihak, tidak menutup kemungkinan dengan partai-partai yang pernah membesarkan namanya di masa lalu dan juga pernah menyingkirkannya di masa lalu, tidak tertutup kemudian. Seperti kata Mas Anas bahwa yang bersalah bukan partai tapi orang-orang di dalam partai tersebut. Sehingga sangat keliru ketika orang mengatakan bahwa Anas tidak akan mungkin berkomunikasi dengan Anies Baswedan, yang di sana sudah terkumpul 3 partai, yaitu Partai Demokrat, kemudian Partai Keadilan Sejahtera. Namun ketika pernyataan yang Anas Urbaningrum beredar sekitar 2 hari belakangan ini, maka tertepislah pernyataan tersebut bahwa Anas Urbaningrum juga akan berkomunikasi dengan semua capres yang ada, termasuk Anies Baswedan, dari ketiga capres yang teratas saat ini, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo. Sehingga cukup baiklah kader-kader Partai Kebangkitan Nusantara menunggu keputusan yang akan diputuskan oleh partai, bahwa ke arah mana nanti Partai Kebangkitan Nusantara akan mendukung calon presidennya. Apakah ke Ganjar Pranowo, apakah ke Anies Baswedan, ataukah ke Prabowo Subianto. Semua itu masih terbuka kemungkinan-kemungkinan, tergantung komunikasi politik yang akan dibangun sampai sebelum pendaftaran para capres yang ada. Dan memang sebagai sebuah partai itu harus memberikan pilihan, dukungan. Awal diketahui bahwa Partai Kebangkitan Nusantara karena belum mempunyai kursi di parlemen, maka bukan partai pengusung, hanya partai pendukung. Namun dengan jejaring yang telah ada, yang telah terkumpul di seluruh Indonesia, sekitar puluhan kabupaten kota, kemudian ribuan kecamatan dan desa, ini juga sebuah jejaring yang cukup kuat untuk bisa dianggap sebuah suara yang cukup signifikan ketika Partai Kebangkitan Nusantara menjatuhkan dukungan kepada capres tertentu. Jadi Anas Urbaningrum telah membuka bahwa tidak tertutup untuk semua capres. Jadi tidak bisa dipeta-petakan lagi, oh mungkin Anies Baswedan tidak karena di sana ada Demokrat yang pernah menjatuhkan Anas. Tidak seperti itu. Komunikasi politik sangat fair, sangat lancar dibangun oleh Anas Urbaningrum dan terbuka untuk semua partai, terbuka untuk semua capres dan cawapres yang telah ada. Jadi Polotus dan para sahabat di Nusantara, di Indonesia, kita nantikan keputusan final dari Partai Kebangkitan Nusantara akan mendukung atau berkoalisi dengan capres dari partai mana. Apakah misalnya dengan Prabowo, apakah dengan Ganjar Pranowo, ataukah dengan Anies Baswedan. Kita tunggu sampai saat pendaftaran capres dan cawapres. Yang pasti Partai Kebangkitan Nusantara tidak akan tinggal diam dan akan ikut terlibat dalam konsultasi pemilu 2024. Di samping konsultasi pileg-pilegnya juga ikut andil dalam penentuan menang tidaknya seorang kandidat presiden di tahun 2024 pada bulan Februari, pada 14 Februari 2024. Jadi Pelotus, cukup sekian yang kita sampaikan. Semoga jelajah politik dari Anas Urbaningrum dapat menghasilkan capres yang terbaik. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinotawa.